Ya, selamat pagi teman-teman dan Pak Budi. Pagi ini saya akan presentasikan tentang paper komunikasi data saya, yaitu sistem komunikasi jaringan seluler. Nama saya Rivo Santoso, NIM saya 18C10007. Ya, apa itu jaringan seluler? Jaringan seluler adalah dasar dari komunikasi nirkabel yang melayani pengguna untuk dapat bertukar data dan informasi di lokasi yang tidak mudah dilayani oleh jaringan kabel. Wilayah dibagi menjadi beberapa sel yang dimodelkan seperti pola heksagon atau segi 6. Setiap sel memiliki base station atau antena BTS dengan jangkauan daerah yang sama. Telekomunikasi dapat dilakukan walaupun pengguna berpindah tempat. Karena terjadi perpindahan, maka pengiriman tidak menggunakan kabel. Kenapa tidak menggunakan kabel? Karena ketika terjadi perpindahan, otomatis jaringan kabel tidak dapat melayani karena panjang kabel yang terbatas. Lalu, kenapa menggunakan pola heksagon? Kenapa tidak lingkaran atau persegi? Karena pola heksagon dirasa merupakan pola yang paling cocok dan dapat menutupi semua daerah atau area sehingga tidak ada area yang tertinggal. Seperti pada lingkaran, kita menggunakan lingkaran, ada area yang tidak dapat tercover. Tapi ketika kita mencoba untuk menutupi area yang tidak tercover itu akan menimbulkan area yang overlapping. Pada persegi sendiri dapat menutupi area tanpa adanya overlapping, tapi jari-jari antara sel berbeda antara yang horizontal, vertikal dengan yang diagonal. Karena panjang jari-jari dari pusat persegi ke arah horizontal dan vertikal dengan ke arah diagonal lebih panjang yang jari-jari ke arah diagonal. Ini adalah keuntungan menggunakan pola heksagon. Seluler dapat ditutupi tanpa adanya overlapping, hanya membutuhkan sedikit sel, jumlah base station sedikit, dan hemat biaya. Kumpulan dari banyak sel sendiri disebut dengan cluster. Pada gambar ini merupakan contoh kumpulan cluster. Ini adalah cluster 7, yaitu diisi 7, karena ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 sel. Lalu ada frekuensi reuse. Frekuensi reuse adalah dalam sistem seluler satu saluran frekuensi dalam satu sel dengan jari-jari R dapat digunakan kembali pada satu sel lain bisa sejauh D terhadap sel lain. Dengan menggunakan reuse frekuensi, pengguna di wilayah lain dapat secara simultan menggunakan frekuensi yang sama. Contoh yang sering kita jumpai yaitu dua stasiun radio bisa melakukan transmisi pada frekuensi yang sama karena terletak pada daerah yang cukup jauh, biasanya berbeda kota atau provinsi. Nilai N sendiri atau jumlah sel pada suatu klaster dapat dihitung menggunakan rumus ini. N sama dengan I kuadrat plus J kuadrat plus I kali J. Dengan I kali J merupakan bilangan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk jarak antara pusat sel yang berdekatan sendiri dapat diukur dengan jarak antara pusat sel yang dapat menggunakan frekuensi yang sama dapat diukur dengan rumus ini. Seiring dengan perkembangan zaman, maka telekomunikasi semakin berkembang dan diperlukan adanya penambahan kapasitas baru. Yaitu caranya dengan penambahan saluran baru, itu penambahan kanal baru sehingga lebih mudah dan lebih banyak yang dapat berkomunikasi. Kalau ada peminjaman frekuensi, sel diperbolehkan untuk meminjam kanal frekuensi dari sel lain jika kanalnya sudah terpakai, dan kanal sel yang dipinjam ini belum terpakai. Lalu pembelian sel. Peningkatan jumlah pengguna mengakibatkan sel-sel harus dipecah menjadi sel yang lebih kecil. Sel-sel yang lebih kecil ini dapat melayani jumlah pengguna sama seperti sel aslinya. Lalu ada pensektoran sel. Sel dibagi menjadi beberapa sektor, biasanya 3 atau 6 sektor per sel, dan antena difokuskan ke base station. Fungsi dari pensektoran ini sendiri adalah agar antena lebih mudah untuk mentransmisikan ke base station.
Lalu ada microcell, yaitu antena terpancar dari tempat yang lebih tinggi seperti bukit atau bangunan-bangunan tinggi ke sisi-sisi bangunan yang lebih kecil atau bahkan lampu penerangan di jalan raya. Lalu ada tahapan pengoperasian sistem seluler. Yang pertama adalah mobile unit initialization, yaitu unit mobile atau ponsel memindai dan memiliki saluran terkuat untuk melakukan proses komunikasinya. Selama unit mobile aktif, maka akan terus memindai agar jika berpindah posisi atau pindah wilayah atau berpindah sel, maka dapat terkoneksi ke base station yang baru. Yang kedua adalah mobile originated call, yaitu unit mobile mengirimkan informasi nomor unit mobile yang dituju ke base station untuk kemudian diteruskan ke MTSO atau Mobile Telephone Switching Office atau MSC atau Mobile Switching Center. Lalu ada paging. MTSO kemudian mencoba mengeksekusi proses koneksi ke unit yang dituju. MTSO mengirimkan pesan paging ke base tertentu, base station tertentu, tergantung pada nomor ponsel yang dituju. Lalu panggilan diterima. Unit mobile yang dipanggil merespon karena nomornya dipanggil dan MTSO menghubungkan kedua unit mobile pada saluran tersedia. Panggilan berlangsung. Pada saat panggilan berlangsung, koneksi dipertahankan terjaga sehingga kedua unit mobile dapat bertukar sinyal suara atau data melalui MTSO dan base station masing-masing. Lalu ada handoff. Proses ini terjadi jika unit ponsel atau unit mobile bergerak keluar dari jangkauan sel atau base station lain ke base station lainnya selama proses koneksi. Lalu dalam sejarahnya, sistem seluler sendiri pertama kali adalah 1G atau first generation. Generasi pertama atau 1G ini merupakan teknologi ponsel pertama yang menggunakan sistem analog yang umumnya dikenal dengan AMPS atau Advanced Mobile Phone System dan TACS. Sistem ini hanya melayani komunikasi suara. Lalu ada CDMA atau Code Division Multiple Access. Cara kerja CDMA ini adalah penggunaan mobil melakukan aktivitas dengan menggunakan perangkat berbasis teknologi ini, maka data yang dikirimkan akan berbentuk potongan-potongan kecil atau dalam bentuk sistem kode unik untuk meminimalisir terjadinya kebocoran atau komunikasi silang. Sistemnya mirip seperti inskripsi pada WhatsApp, di mana pesan yang dikirimkan akan diubah sementara menjadi sebuah kode-kode yang unik. Gunanya untuk selain untuk keamanan adalah untuk kemudahan, dan ketika data dikirim sampai ke penerima, maka penerima akan menerima data yang sama seperti data yang dikirimkan oleh pengirim. Dari kode-kode tersebut akan diubah kembali ke data yang asli. Lalu yang ada 3G, yaitu third generation teknologi, menyediakan komunikasi nirkabel dengan kecepatan tinggi yang dapat mendukung multimedia, pengiriman, dan video. 3G ini lebih kita kenal dengan internet. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Budi dan teman-teman. God bless you.